Lanjut ke Pak Mul. Tadi Pak Mul kan sudah mengatakan beban divisi hukum itu bebannya cukup dalam menerapkan peraturan itu cukup signifikan. Dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil, kadang terdapat tindakan ataupun prosedur ataupun keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi, Pak. Bagaimana efektivitas perlakuan Bawaslu terhadap para pihak dalam menjamin kepastian itu hukum itu tadi? Ya. Yang pertama bahwa dalam proses pemilu dan pemilihan itu keterlibatan semua pihak dalam pemilihan umum itu sangat dominan, sangat penting. Jadi semua stakeholder pemilu, penyelenggara, masyarakat, publik, dan masyarakat yang punya hak pilih. Ya. Yang kedua adalah kesetaraan praktek dalam penegakan hukum pemilu. Jadi problem-problem terkait dengan yang dimaksud Mas Agung itu bisa jadi karena faktor bagaimana kesetaraan keadilan itu tidak tercapai. Ketika tidak terjadi kesetaraan, maka ada banyak pihak yang mungkin merasa dirugikan. Ya, kira-kira itu ya. Jadi misalnya ketidaksetaraan perlakuan, misalnya dari KPU saja. Misalnya ketika ada paslon yang mendaftar, kemudian pelayanan dirasa berbeda. Nah, ini bisa jadi menjadi perbedaan. Oknumnya ya? Iya, betul. Jadi ini memang kalau kita bicara penyelesaian sengketa, itu tidak termasuk sisi sengketa, karena tidak ada berita acara yang diwujudkan dari proses penerimaan, apa istilahnya? Permohonan yang mungkin ada perbedaan perlakuan misalnya. Tetapi secara umum itu menjadi satu persoalan karena dianggap tidak menimbulkan imparsialitas atau kesetaraan. Nah, oleh sebab itu maka peran Bawaslu ini pasti secara teknis tentu akan pencegahan ya, memastikan bahwa penyelenggara pemilu memberi perlakuan yang sama kepada partai politik. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran tersebut, tentu kita memiliki ruang yang namanya rekomendasi ya terkait dengan kewenangan Bawaslu ya, memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh KPU ketika itu pemilu terkait dengan misalnya terjadi perbedaan perlakuan tadi. Nah, jadi tentu langkah-langkah secara regulasi akan kita lakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ya. Salah satu kewenangan Bawaslu adalah memberikan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut. Nah, apakah kemudian partai politik misalnya atau paslon merasa tidak puas, itu tentu ada mekanisme prosedur hukum lain yang bisa dilakukan oleh para pihak yang merasa tidak puas. Nah, begitu juga kalau ketika terjadi berita acara atau putusan KPU ya yang mungkin paslon atau calon, misalnya calon DPD merasa tidak puas atas putusan tersebut, misalnya tentang pendaftaran ya, pencalonan anggota DPD ya, kekurangan syarat misalnya ya, yang itu kemudian menggugat kepada sengketa kepada melalui Bawaslu kira-kira. Tentu harus kita perlakukan yang sama antara calon anggota DPD yang satu dengan calon anggota DPD yang lainnya. Meskipun dalam gugatan sengketa anggota DPD ini larinya nanti ke level provinsi karena memang pendaftaran di tingkat provinsi. Nah, ini yang regulasi ke depan ini juga Bawaslu punya kewajiban yang sama memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dalam hal ini harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak Mul. Kembali ke Pak Eko. Mungkin masyarakat ataupun sahabat Bawaslu juga bertanya-tanya, bagaimana sih cara penyelesaian sengketa dan mekanismenya seperti apa? Jadi gini, saya ambil mudahnya agar masyarakat lebih gampang atau mudah bisa terinformasi. Satu, jadi sengketa itu kan ada objeknya, Mas Agung. Objeknya itu apa? Ada dua di sini, berita acara dan surat keputusan. Yang mengeluarkan siapa? KPU. KPU itu siapa? Ya mulai dari KPU kabupaten atau KPU provinsi atau KPU RI. Ya, jadi SK atau berita acara yang dikeluarkan itu peserta itu merasa dirugikan. Ya kan? Oh, dilihat di situ, oh merugikan. Nah, kemudian bisa dari kontestan, ya kontestan di sini bisa pasangan calon,
bisa caleg, ya, mulai dari caleg sudah bisa, ya, bahkan apa nantinya, bukan nanti, ini memang sudah diatur juga di dalam Perbawaslu juga ada, bahwa apabila kok pasangan calon ini mengajukan permohonan bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Nah, kuasa hukum siapa ini? Kuasa hukum dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya satu, harus ada berita acara sumpah. Bisa diwakili oleh advokat atau pengacara. Ya, tapi harus ada surat kuasa. Kemudian objeknya jelas. Kemudian nanti akan mengisi mengajukan permohonan, dan tentu nanti akan ada di situ, ada formnya. Ya, ada formnya, ada petunjukan, dan nanti bisa minta informasi kepada Bawaslu, sudah ada. Ya, sudah ada. Nanti mengajukan permohonan. Nah, kemudian selain nanti mengajukan permohonan, dan sekarang itu sudah ada sistem namanya SPS tersebut. Oke. Nanti si pemohon, ya, apakah itu entah diwakili oleh advokat, pengacara, atau maju sendiri, nanti itu mengisikan di sistem SPS tersebut. Ya, nanti itu ya tentunya ada berbagai macam, ya, ada persyaratannya, ya. Mungkin ada identitas diri, kemudian objeknya juga ada, nanti diisikan di situ. Kemudian yang dia dirugikan, diapakan ada. Tentunya nanti dalam form itu sudah ada semuanya, Mas Agung. Nah, apabila nanti sudah diterima, dirasa komplit, ya, tentunya nanti akan ada langkah selanjutnya, itu hampir sama karena ini kuasi peradilan. Nanti apabila sudah lengkap, gitu ya, dinyatakan lengkap, nantinya akan ada undangan kepada pemohon, dan nanti termohon siapa harus jelas di sini, ya. Setelah itu nanti ada mediasi, sama seperti peradilan pada umumnya, sama, ya, ada mediasi, ya. Kalau di dalam pilkada atau pemilihan, ya, ini namanya musyawarah. Walaupun ini semangatnya sih semangatnya adjudikasi, tapi bentuknya itu musyawarah. Jadi ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Tertutup itu isinya yang bersama dengan mediasi. Siapa yang melakukan mediasi nantinya? Petugasnya yaitu adalah komisioner Bawaslu yang menjadi mediatornya. Apabila nanti tidak menemui titik temu, baru musyawarah terbuka kalau di dalam pemilihan atau pilkada. Kalau di pemilu, nah kita sidang adjudikasi. Seperti itu. Terus kemudian apabila nantinya dalam putusan, siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah Bawaslu. Perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa ini adalah bisa dikatakan satu-satunya pintu masuk itu ya di Bawaslu, bukan langsung ke MK. Bukan langsung ke MK, tetapi harus melewati Bawaslu dulu. Apabila tidak puas, baru ke MK. Seperti itu. Apabila ada putusan kok diterima, ya syukur, alhamdulillah, ya. Apabila nanti dalam musyawarah tertutup sudah clear di situ, ya sudah selesai. Jadi memang kalau tahapan-tahapan sudah ada semuanya, Mas Agung. Jadi nanti tetap tentunya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga akan memberikan edukasi melewati LO. LO itu ya penghubung, ya. Ya, penghubung dari masing-masing paslon atau masing-masing calon nantinya, itu nanti biasanya ada informasi kepada mereka, ini loh, lewat sosialisasi yang akan kita selenggarakan, seperti itu. Oke, terima kasih Gus Iko. Namun pada saat penyelesaian sengketa melalui mediasi, jadi Gus Iko kan Pak Eko kan sudah menyampaikan bahwa sudah ada sosmed, sudah ada sistem informasi. Apakah form-form itu juga tersedia di dalam sistem tersebut, sehingga masyarakat ataupun partai yang berkepentingan bisa melakukan unduh secara langsung? Ada di situ. Di Perbawaslu kan itu sifatnya terbuka, gitu ya. Perbawaslu terbuka itu ada susunannya, harus mengisi seperti apa, itu ada semuanya. Oke, terima kasih. Bahkan datang ke Bawaslu nanti formnya seperti apa, bisa mengajukan permohonan aja bisa. Seperti itu. Lantas untuk penyelesaian sengketa antar peserta itu bagaimana ini? Jadi gini, kalau antar peserta penyelesaian sengketa itu ada dua juga, Mas Agung, ya. Jadi yang pertama nanti ada sengketa cepat, gitu kan. Sengketa cepat itu biasanya kita akan menemui di saat tahapan kampanye, biasanya itu. Pada saat tahapan kampanye itu sengketa cepat. Siapa yang melakukan?
itu ya Bawaslu Kabupaten. Tetapi Bawaslu Kabupaten bisa mendelegasikan atau namanya apa? Memandatkan kepada Panwascam. Pada saat nanti pas kampanye gitu, pas kampanye kok ada merasa dirugikan, langsung bisa mengajukan permohonannya ke Panwascam. Bisa. Nah, itu nanti tetap putusan itu kan tidak semata-mata itu putusan Panwascam, tapi Panwascam harus berkonsultasi dan minta pendapat ke Bawaslu Kabupaten terlebih dahulu. Itu bisa diselesaikan pada saat itu juga. Ya, kalau yang antar peserta, yang objeknya tadi adalah berita acara dan surat keputusan, ya diajukan sama prosesnya nanti ke kabupaten mengajukan permohonan. Ada formulirnya juga. Semua form itu ada di Perbawaslu dan Bawaslu itu terbuka, Mas. Terbuka. Tidak ada yang ditutupi, semua terbuka. Informasi akan disampaikan pada masyarakat. Bahkan dalam melaksanakan persidangan itu ada yang di live, Mas ya. Jadi dulu pernah ada kita sidang adjudikasi kalau keliru. Administrasi di Komisi Wajo itu juga administratif. Ya, itu live juga. Jadi masyarakat bisa melihat, tahu, oh seperti itu. Jadi intinya pada saat ataupun walaupun itu yang ditangani oleh Panwas Kecamatan itu tak luput dari konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Iya, betul. Kembali ke Pak Moeladi. Keadilan pemilu merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku bagi para pemangku kepentingan, Pak, pada saat pelaksanaan tahapan. Bagaimana Bawaslu menjamin legitimasi demokrasi yang kredibilitas? Oke, yang pertama bahwa kegiatan pemilu itu sejauh mungkin diupayakan dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi. Jadi kehadiran Bawaslu itu kan melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan dan penindakan. Untuk apa? Ya, untuk memastikan bahwa aturan pemilu itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Kan kira-kira gitu. Yang kedua, apabila terjadi celah ya. Celah ini kan potensi ya. Potensi di mana masih ada kekosongan regulasi ya. Kekosongan regulasi itu ada potensi-potensi di mana secara rigid tidak diatur. Kan kira-kira gitu. Ya, tidak diatur maka Bawaslu juga berperan misalnya dengan diatur dalam sengketa. Ya, tentunya sengketa cepat yang itu agak teknis-teknis ya kira gitu ya, yang itu tentu tidak diatur dan barangkali mungkin tidak masuk secara definitif ya, misalnya tentang bahan kampanye misalnya. Secara teknis bahan kampanye itu boleh dipasang dengan jarak berapa meter misalnya. Ini tentu akan menjadi persoalan, tapi kan tidak diatur. Ya, sampai hari ini belum ada aturan yang mengatur misalnya bahan kampanye baliho itu boleh dipasang antar peserta itu dengan jarak berapa meter. Sampai hari ini saya belum pernah membaca aturan tersebut. Tetapi kemudian dalam peraturan daerah itu diatur jarak antara baliho atau bahan kampanye dengan satu pihak lain, yaitu misalnya dinas instansi pendidikan yang dilarang dipasang itu jaraknya 1 meter. Tapi secara teknis mengatur antara baliho itu tidak ada. Nah, kemudian dari sinilah kita punya ruang ya, yang kemudian siapa yang akan menangani hal semacam ini? Ya, kira-kira gitu. Nah, kemungkinan Bawaslu punya peran di situ pada saat proses-proses penyelesaian sengketa, terutama sengketa tadi antar peserta yang terjadi di tingkat-tingkat kecamatan misalnya, yang terkait dengan pemasangan baliho tadi. Dan itu tidak ada dalam regulasi. Kemudian yang kedua, kita memang memiliki kewajiban menjaga jarak yang sama terhadap partai politik. Nah, itu memang satu persoalan yang sulit ya. Pada partai politik, calon anggota DPD, calon tim kampanye presiden, gitu. Pokoknya terutama 4 pihak ini ya, 4 pihak dalam pemilu dan pemilihan ini, kita punya kewajiban untuk menjaga jarak yang sama dengan para pihak tersebut. Ya, tapi tentu saja tidak mudah ya untuk dinyatakan bahwa memang kita memiliki jarak yang sama dan tentunya sangat persepsional. Tapi kita punya kewajiban untuk menjaga imparsialitas tersebut untuk memastikan bahwa keadilan pemilu itu dijaga oleh
kita semua. Jadi yang pertama adalah terkait regulasi dan termasuk kekosongannya. Yang kedua adalah kewajiban penyelenggara pemilu itu untuk menjaga dan termasuk memastikan bahwa KPU menjaga jarak juga. Kan kira-kira itu ya. Kita punya dua kewajiban regulatif yang terkait untuk diri kita sendiri maupun pengawasan kepada pihak yang lain. Nah, ini kewenangan-kewenangan tersebut tentu akan menjadi tanggungan kita bersama untuk memastikan bahwa proses pemilu dan pemilihan itu berlangsung dengan baik. Oke. Oh, tadi Pak Mulati mengatakan adanya kekosongan atau apa? Tidak ada aturan yang jelas ataupun boleh saya katakan, mohon maaf bila saya salah, terdapat kekosongan regulasi. Ya. Nah, pada saat terjadinya kekosongan regulasi itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo khususnya? Apakah melalui kebijakan atau kebijakan dan sebagainya untuk memayungi mendapatkan payung hukum terhadap kekosongan hukum itu sendiri? Ya, yang pertama kita memastikan bahwa apapun yang keputusan yang diambil, misalnya dengan pendekatan penyelesaian sengketa cepat sekalipun, memastikan bahwa itu tidak melanggar regulasi yang lain. Jadi itu kita harus pastikan bahwa apapun yang diputuskan tidak boleh melanggar. Jadi tadi saya berikan contoh. Yang kedua, bisa jadi menggunakan jurisprudensi. Seperti saya contohkan tadi. Ketika ada persoalan jarak baliho, kita menggunakan jurisprudensi yang namanya peraturan daerah tentang pengaturan jarak 1 meter antara baliho dengan lembaga pendidikan, kemudian di pemerintah misalnya. Itu namanya menggunakan jurisprudensi. Yang ketiga tentu kita harus membangun konsultasi ya. Setiap pengambilan keputusan yang itu mengisi kekosongan hukum, pastikan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, karena ini terkait dengan bukan norma baru ya, tetapi pengambilan keputusan yang tentu tidak ada normanya, kan kira-kira gitu. Dan itu harus tidak bisa memuaskan semua pihak pastinya, tetapi memang harus ada kepastian hukum di sini. Dan ketika itu terjadi, keputusan sengketa cepat itu kan bersifat final, kan kira-kira kalau dalam pemilihan, tetapi ada sisi yang lain yang mana final dan mengikat. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya dalam keputusan itu. Nah, keputusan kita sekalipun memang ada ruang yang namanya ke PT UN, kira-kira gitu. Perbedaan antara final dan mengikat, tentunya ada sisi yang lain ya, tapi setidaknya ada upaya tersebut. Dari pengambilan keputusan kita lakukan berdasarkan apakah itu tidak bertentangan dengan regulasi yang lain, jurisprudensi maupun pengambilan keputusan berdasarkan situasi yang ada di dalam masyarakat, atau melihat regulasi yang lain. Regulasi lain itu artinya terkait dengan aturan-aturan lain, apakah itu peraturan daerah ya. Kan kadang-kadang di daerah itu memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda. Kita sering mengalami yang namanya dilema pemasangan bendera, baliho, APK misalnya. Itu yang paling umum adalah APK ya. Alat peraga terutama. Jadi di Boyolali, di jalan menuju Boyolali itu banyak bendera dan partai politik boleh, sementara di Sukoharjo tidak boleh. Karena ada regulasi lokal ya yang terkait dengan peraturan bupati ya dan peraturan daerah, dan terkait dengan perbedaan peraturan itu tentu akan menjadi salah satu landasan ya untuk pengambilan keputusan. Tapi sekali lagi itu kan kekosongan, itu betul-betul tidak diatur, kemudian diatur dalam mekanisme yang lain lewat peraturan daerah, tidak diatur oleh undang-undang PKPU maupun Bawaslu, tapi diatur dengan peraturan daerah, dan itu harus bisa kita rujuk. Begitu juga dengan problem-problem teknis yang lainnya terkait dengan pelanggaran ASN misalnya, tentu kan kita tidak bisa merujuk kepada murni undang-undang pemilu, tapi juga diatur dengan undang-undang yang lainnya. Sejauh mungkin kita punya kewenangan, kita melakukan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita teruskan mekanisme berikutnya setelah sekian pengambilan keputusan itu. Ketika kita tidak memiliki wewenang secara regulatif, maka bisa kita teruskan pada pihak yang berwenang. Mungkin ada satu sisi yang kita tangani, tapi ada sisi yang lain mungkin hukumannya mungkin ya bukan wewenang kita, kan kira-kira gitu. Mungkin Bawaslu hanya wewenang untuk melakukan rekomendasi atau memberikan saran, atau bahkan hanya langsung melaporkan, dan kira-kira itu. Ada pihak lain yang akan misalnya kalau dalam kami di Humas ya, namanya berhubungan dengan media, pelanggaran dilakukan oleh media massa, misalnya apa, koran, radio, televisi, itu ada sisi pelanggaran pemilu di situ misalnya terkait dengan kewajiban siaran, dan tiba-tiba ada radio yang siaran
iklan kampanye sebelum kampanye di luar jadwal. Ya. Ada fungsi kita pengawasan, ada fungsi kita penindakan, tetapi ada pihak lain yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan, kan kira-kira itu. Dan itu tentu harus peran Bawaslu tadi memberi rekomendasi pada pihak, misalkan ke KPI misalnya terkait dengan radio dan televisi dan seterusnya. Maaf kalau saya boleh menangkap, apabila terjadi kekosongan regulasi, upaya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan melakukan atau mencari rujukan-rujukan pada pihak-pihak terkait. Mungkin Pak Eko mau menambahi? Jadi gini, tentunya rujukan tetap pasti ada. Yang tak lupa kita tetap harus konsultasi kepada pimpinan gitu, karena kan Bawaslu itu kan mulai dari jajaran Bawaslu itu kan mulai dari pengawas TPS, pengawas tingkat desa, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, dan tentunya di atas Bawaslu Kabupaten masih ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Dan tentunya di sini tentunya apabila nanti kita tingkat koordinasi dan konsultasi ya, itu tetap akan kita pegang teguh, karena mau tidak mau apa yang menjadi putusan Bawaslu itu sudah disampaikan tadi, itu sudah final kan, seperti itu. Dan tentunya Mas Agung, boleh saya sampaikan bahwa di dalam konsultasi ini tentunya tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ada pemohon dan termohon. Termohonnya ini pastilah. Yang menjadi termohon pasti KPU dan peserta. Nah, tentunya ada objek-objek yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah objek ada berita acara dan keputusan itu. Tentunya kita ya Bawaslu itu kan di sini pintu masuk untuk mendapatkan keadilan pemilu kan gitu. Tanpa mengajukan permohonan ke Bawaslu itu tangeh lamun nanti akan bisa ditindaklanjuti, karena harus ada putusan dari Bawaslu untuk apabila nanti masih tidak terima, masih harus koreksi atau banding kan bahasanya seperti itu harus ada putusan dari Bawaslu. Dan tentunya Mas Agung, perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak boleh banjiladan, karena di sini kandidasi ini kan harus setara, kemudian perlakuan yang sama, imparsial, kemudian kebebasan akses bagi calon yang baru dengan yang lama ini harus sama perlakuannya. Ora incumbent kemudian yang baru nanti disepelekke, kemudian itu jelas-jelas akan menjadi itu tetap akan menjadi salah satu juga fokus pengawasan kita gitu kan. Dan bahkan itu juga bisa dijadikan nanti pada kontestan ini kok kelihatan tidak sesuai dengan ini putusan ataupun berita acara yang disampaikan kemarin waktu daftar dan sebagainya, nanti disampaikan oleh kontestan itu menjadi salah satu objek permohonan. Dan ini makanya saya ingatkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita di penyelenggara, tidak bolehlah itu kita tidak adil, karena adil ini memang sifatnya juga adil itu kan tidak harus katanya tidak harus sama, tapi di sini itu perlakuan harus sama antara yang baru dengan yang lama. Kemudian nanti untuk sikap ucapan dari dan bahkan perlakuan yang diterima oleh kontestan, ya ini juga harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Dan tentunya ini akan menjadi objek sengketa apabila nanti peserta itu merasa dirugikan gara-gara hal itu. Dan tentunya ya hal-hal seperti itu wajib kita hindari, karena harus ada kesetaraan dan keadilan di situ. Kesetaraan. Hukum, Bawaslu juga sebagai penegak hukum, sehingga masyarakat itu di mata hukum harusnya sama. Tak terasa waktu telah di penghujung acara. Maaf sekali lagi Pak Mul, tidak mengabaikan Pak Mul juga selaku divisi Humas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang berat Mas Agung ya. Jadi
Humas. Yang pertama memang pendidikan politik ini tentu tidak hanya dilakukan pendek ya dalam jangka pendek, tapi merupakan sebuah pendidikan jangka panjang. Tapi tentu dari sisi Bawaslu memiliki prioritas ya. Prioritas ya saya pendidikan politik terutama dalam memastikan warga masyarakat, pemilih, pemantau pemilu ya melaksanakan pemilu dengan bermartabat tersebut. Ya. Pendekatan pertama misalnya kita fokus kepada publikasi, sosialisasi kepada pemilih pemula. Pemilih pemula. Ya, karena memang ini menjadi acuan ya. Karena bagaimanapun pemilih pemula adalah orang yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Itu menjadi sebuah prioritas, isu krusial. Ya. Yang kedua tentu adalah pemilih segmen tertentu, misalnya komunitas difabel, kelompok perempuan, pemerhati, kelompok masyarakat tertentu. Jadi yang itu dengan segmentasi akan lebih mudah. Ya. Ormas tertentu, semua ormas bisa kita sosialisasikan. Kemudian segmen tertentu misalnya dengan beberapa kelompok misalnya perempuan ya, kemudian setelah yang kita lihat misalnya apa berbasis pedagang, apakah berbasis warga pinggiran, apa artinya KPU mungkin sudah melakukan pendidikan politik secara general ya, secara umum ya. Dan Bawaslu mencoba untuk memberi ruang untuk saling mengisi ya antara KPU dan Bawaslu, termasuk mungkin dengan partai politik dari sisi pendidikan politik mereka ya. Tapi pendidikan khusus yang berkaitan dengan pemilu dan kepengawasan tentu kita bisa merambah kepada wilayah-wilayah tertentu dengan segmentasi tersebut karena kita tidak mampu, mungkin tidak akan mampu melakukan pendidikan secara khusus ya semua pihak. Jadi yang segmentasi itu sangat menentukan. Begitu juga terkait dengan penggunaan media sosial ya. Yang ketiga tentu penggunaan media sosial. Forum media sosial itu apalagi dengan pandemi seperti ini, sosialisasi dengan media sosial akan menjadi salah satu indikator ya keberhasilan dari penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan. Meskipun memang kita boleh jujur ya, yang namanya menonton live streaming YouTube ya misalnya artis dengan Bawaslu tentu lain, indikatornya berbeda. Ya, karena apa? Karena orang akan ya kita tidak pesimis tetapi kebutuhan pemilu itu dibutuhkan sesuai tahapan. Jadi kalau sedang butuh kampanye tentu publik akan browsing terkait dengan kampanye. Tapi kalau kita akan membuat misalnya materi kampanye di saat kampanye nanti malah nggak sempat pengawasan. Kira gitu ya. Jadi dalam proses tahap-tahap seperti ini kita bisa membangun sebuah sosialisasi ke publik yang kemudian kita upload misalnya di dalam media sosial kita. Ketika masyarakat saatnya membutuhkan itu berita, informasi, regulasi itu sudah ada. Ya. Jadi kita tidak disibukkan pada saat tahapan dengan mempersiapkan regulasi tahapan. Regulasi itu sudah disiarkan mungkin 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Nah dengan hal tersebut memudahkan masyarakat pada saat dibutuhkan setiap tahapan. Mungkin kalau dari sisi masyarakat, pendidik, researcher, peneliti akan membutuhkan saat ini ya, kira-kira informasi-informasi terkait dengan tersebut ya. Ya tentu informasi yang kita sosialisasikan segera langsung bisa diambil atau diunduh misalnya begitu. Contoh yang paling krusial misalnya pada saat kita mengenai bicara tentang indeks kerawanan pemilu IKP misalnya. Jadi ada warga masyarakat datang ke tempat kita dan protes, mana ini Bawaslu memberi IKP, kok kita tidak tahu misalnya begitu. Nah itu juga kelemahan ternyata meskipun Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah memposting ya materi IKP itu di dalam web ya yang bisa di-download 24 jam, tapi masyarakat masih datang masih protes ya. Mana ini IKP-nya kan kira-kira. Dan setelah kita tunjukkan mereka bisa menerima bahwa oh ternyata IKP ini sebenarnya sudah sekian minggu sebelum sudah ada di web, sudah diumumkan. Nah, karena memang masyarakat membutuhkan pada saat dibutuhkan. Pada saat belum dibutuhkan, mungkin dokumen itu sudah ada. Tetapi karena tadi orang lebih nyaman ya, walau butuh langsung neng Bawaslu misalnya, itu kan itu sesungguhnya dokumen itu sudah ada. Itu contoh simpel ya, sesuatu yang sudah oleh Divisi Humas beberapa hal yang memang sudah. Begitu juga dengan regulasi ya. Di web kita itu sajikan undang-undang per Bawaslu, beberapa termasuk PKPU kita sudah posting. Jadi
Meskipun di semua lembaga juga memposting, tapi kita juga punya kewajiban yang sama ya di web kita memposting secara selektif, karena memang tentu masyarakat membutuhkan yang terkait dengan pemilu. Nah, kesediaan itu tentu akan memudahkan. Nah, memang agak berbeda dengan regulasi baru ya. Regulasi baru tentu agak berbeda. Tetapi secepat mungkin begitu kita mendapatkan regulasi baru akan kita publikasikan dan kita informasikan kepada masyarakat, termasuk dengan menggunakan media sosial. Apakah itu dengan dalam bentuk tayangan video, meme, poster, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul, Gus Eko. Terasa waktu sudah cukup. Namun sebelum kita tutup, mohon untuk memberikan closing statement masing-masing, baik Pak Mul maupun Pak Eko. Monggo. Jadi seperti ini, berjalannya pemilu, ya itu kan kita tidak perlu khawatir karena semuanya sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya, tersedianya mekanisme mulai dari penanganan pelanggaran sampai penyelesaian sengketa itu sudah ada. Pintu masuk keadilan pemilu adalah Bawaslu. Ya, di situ kita sudah menyediakan pelayanan sudah ada, proses itu pasti akan kita proses dan aturan-aturan itu sudah ada semuanya. Nah, bagaimana kita tinggal melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya hajat kepemiluan yang nanti akan melahirkan pemimpin ini akan tercacati itu gara-gara tidak taat aturan. Karena aturan sudah ada dan itu semuanya Bawaslu akan siap mengawal sampai dengan selesainya hajatan itu. Terima kasih. Ya, jadi kuasi peradilan pemilu, kemudian upaya Bawaslu dalam memerankan ya salah satu peran keadilan pemilu merupakan salah satu wujud dan implementasi dari peran penyelenggara pemilu untuk memberikan konsultasi ya. Jadi para pihak yang berpemilu untuk siap menang dan siap kalah. Rasa siap menang dan siap kalah ini tentu akan plong ya, kira-kira gitu, terpuaskan manakala merasa sudah, wah ini ternyata semua jalan sudah ditempuh. Setelah ditempuh semuanya ternyata memang sesungguhnya semua sudah berjalan tadi sesuai Pak Eko sampaikan, sesuai aturan. Jadi apakah itu informasi, apakah itu regulasi, kemudian sengketa pemilihan ditujukan untuk semua pihak merasa siap menang dan siap kalah dengan yang senyatanya, yang dirasakan oleh termasuk publik ya, tidak hanya paslon tapi mungkin juga masyarakat merasa dengan proses pemilu yang terjadi orang yang memang menang memang layak menang, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, untuk berkenan memberikan like, komen, dan share. Tetap jaga prokes. Saya Agung Sirianto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.